Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, selamat siang menuju sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah ingin menonton dan jangan lupa untuk like and subscribe di bawah ini. Di sini saya Cindy Widya Putri, NPM 1811010539, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas F semester 6 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah fikih yang tentang munakahat, membahas tentang pencurian. Jadi di sini sudah kita ketahui bersama bahwa pencurian adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tentunya itu adalah termasuk hal-hal perilaku yang tercela. Maka dimana kita sebagai calon peserta, calon pendidik harus bisa untuk menerapkan hal-hal yang terpuji, setidaknya memberikan contoh yang baik dan tidak melakukan hal yang tercela. Di sini saya akan membahas tentang pencurian itu yang untuk memenuhi nilai ataupun tugas dari mata kuliah saya di semester 6 ini dengan melakukan video pembelajaran dengan menggunakan satu murid yaitu bernama Aldi. Jadi dengan minimnya murid, saya sebelumnya mohon maaf karena bulan puasa, sangat berpuasa juga dan menuju lebaran. Marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah, mohon dikritik, kita hanya manusia biasa. Oke, selamat menonton. Oke, sebelumnya selamat siang. Siang. Sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, selamat berpuasa anak-anak. Sebelum itu saya bakal absen dan di sini kayaknya sepertinya cuman Aldi yang masuk, yang lainnya tidak. Apakah benar? Iya, benar. Kemana teman-teman yang dua, si Andini dan si Sasa? Izin ya? Iya, izin. Oke. Di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran fikih, oke? Bentar lagi kita akan libur karena menjelang hari Lebaran, ya kan? Apakah Aldi hari ini berpuasa? Berpuasa. Alhamdulillah. Apakah sudah ada yang bolong puasanya? Alhamdulillah belum. Oke. Di sini kita akan membahas tentang munakahat, yaitu pembahasannya ya, inti adalah tentang mencuri. Aldi tahu gak sih mencuri itu perbuatan tercela atau terpuji? Tercela. Mencuri itu dosa atau tidak sih sebenarnya? Dosa karena dilarang dalam agama. Nah, terus menurut Aldi itu mencuri itu apa? Mencuri itu mengambil barang yang bukan milik kita. Oke, merampas atau mengambil bukan yang hak milik kita. Itu bisa dilakukan secara tidak sengaja atau kadang sengaja, atau seperti apa? Sengaja. Berarti dalam keadaan sadar, bahwa dia sadar ya, kalau dia tahu bahwa mencuri itu sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam agama manapun, itu perilaku tercela. Oke. Sebelumnya saya ingin tanya contoh mencuri, misalnya di dalam kelas itu mencuri apa? Mencuri apa ya? Stabilo dan lain-lain seperti tip X punya teman tidak dipulangkan lagi seperti Kalau misalnya Aldi dicuri, alat tulisnya bisa memaafkan nggak? Bisa memaafkan temannya nggak? Ya, dalam Islam itu seorang umat itu harus bisa saling memaafkan karena sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Bagus. Oke, di sini saya akan bahas tentang fikih, yaitu tentang pencurian, di mana pengertian mencuri itu udah disebutkan tadi, berarti mengambil sesuatu barang ya secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil ataupun orang dewasa. Jadi dia melakukannya secara diam-diam dan pemiliknya tidak mengetahui, yaitu mengambil bukan hak orang
mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Kalau jadi dia tuh mencuri itu bisa dikatakan tidak tergolong adalah perilaku yang memang bisa jadi dia tidak sengaja ataupun sengaja juga bisa, karena biasanya dia butuh ya kan. Kalau mencuri itu hanya orang-orang yang butuh dan mepet, yang kayak saya pengen sesuatu tapi tidak terrealisasikan, jadi dia mengambil barang yang menurut dia suka, seperti itu. Jadi mencuri itu bisa banyak, bisa sedikit, terus tempatnya juga bisa di bank, bisa di pasar, bisa di rumah, bisa dimanapun tempat. Jadi makanya kita sebagai memiliki kerabat, memiliki tamu, memiliki keluarga, memiliki apapun itu harus menjaga untuk menjaga barangnya, yaitu tempat yang aman. Di sini juga ada syarat-syarat pencuri yang akan diancam. Jadi kayak pencuri itu selain dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akan dihakimi oleh aparat kepolisian. Kayak mana caranya? Ketika kita melaporkan barang kehilangan kita dapat melaporkan, dan dia akan di langsung di berhenti lupa 2 3. Iya, maka aparat kepolisian setelah kita memberikan laporan bahwa barang kita ada yang hilang, jadi bisa saja langsung diselidiki dan langsung dilaksanakan untuk mencari siapa pencurinya, seperti itu. Dan mereka akan dikumpulkan bukti-bukti gimana apakah ia benar pencurinya atau benar. Jika benar, langsung dibawa ke aparat kepolisian. Terus ada pun syarat pencuri yang akan diancam, yaitu pelaku pencuri adalah mukalaf atau sudah balik dan berakal. Jadi sudah balik, jadi sudah remaja, itu baru bisa dicuri. Jika masih di bawah umur, itu saya rasa cuman hanya untuk dibawa ke dinas sosial dan rehabilitasi, gitu aja sih, untuk apakah ada gangguan jiwanya atau tidak, seperti itu. Terus yang kedua, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Yang tadi memang namanya juga pencuri, berarti yang bikin bukan haknya. Kadang kan ada juga yang masih bisa toleransi untuk dimaafkan asal barangnya dikembalikan. Terus yang ketiga, pencurian itu dilakukan dengan cara diam-diam, jadi tidak tahu sepengetahuan kita. Misalnya Aldi main ke rumah saya, terus membawa saya meletakkan alat komunikasi saya, handphone saya. Terus Aldi secara diam-diam, karena saya lupa naruhnya di mana, Aldi mengambilnya. Secara diam itu sama saja mencuri. Terus barang yang dicuri disimpan di tempat simpanan. Nah, bisa juga dia mencuri, memang niat sekali mencuri untuk menggeledah di tempat simpanan, bisa di lemari, di berangkas, di bawah kasur, duit, ya kan. Terus selanjutnya, pelaku pencuri tidak punya andil terhadap kepemilikan barang yang telah dicuri. Iya, jadi bukan haknya. Itu bukan misalnya itu bukan hak dia, bukan harusnya dia tidak mengambil itu, gitu kan. Yang selanjutnya, jumlah yang dicuri mencapai jumlah 1 nisab. 1 nisab tuh banyak lah istilahnya, ya kan. Lebih dari yang bisa dimaklumi, seperti itu. Itu adalah syarat-syarat pencuri yang akan diancam oleh aparat kepolisian, tentunya oleh manusia, ya kan, dihakimi oleh manusia sendiri. Padahal kita tahu Allah itu melarang pencurian. Gimana kok bisa melarang? Itu udah ada hukumnya. Jadi hukum mencuri itu ada di surat Al-Quran Al-Maidah ayat 38. So artinya aja ya, artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 38. Jadi di dalam Islam sendiri, di Arab Saudi, jika ada yang melakukan pencurian dan ketahuan, itu tangannya akan dipotong, tangannya dipenggal. Misalnya tangan kanan, tangan langsung dipenggal hidup-hidup. Jadi
hanya di Indonesia saja sebenarnya yang kayak pencurian hanya dihakimi oleh aparat kepolisian. Menurut saya itu sangat yang kurang pas, karena masih saja setelah dari dihakimi, setelah di penjara, mereka tetap saja orang-orang Indonesia ini melakukan pencurian lagi kan, masuk lagi seperti itu. Kalau di Arab Saudi dia akan dipenggal tangannya seperti itu. Apakah mengerti? Siap, mengerti. Itu tadi hukum mencuri di surat Al-Maidah ayat 38. Berarti dulu. 23. Oke, terus pembuktian perbuatan mencuri itu harus ada juga. Jadi di samping yang di atas tadi yang saya sebutkan ada pun syarat-syarat pencuri diancam, di sini harus ada pembuktiannya juga yang saya bilang tadi. Dimana mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum yakin ada syarat bahwa perbuatan pencurian itu telah terjadi. Jadi harus mengumpulkan bukti-bukti di mana tempat itu kehilangan. Jadi kita tidak boleh sembarang juga mencuri. Terkadang kita kan menerka-nerka seperti itu. Pelaku benar-benar melakukan pencurian dengan dibuktikan dengan salah satu yang ada 3. Jadi ada 3 di bawah ini, yaitu kesaksian dari orang 2 saksi laki-laki yang adil dan merdeka. Yang kedua, pengakuan dari pelaku pencurian. Yang ketiga, sumpah dari orang yang mengadukan pencuri sendiri. Jadi tidak sembarangan orang bisa menyudutkan atau memvonis bahwa orang itu adalah pencuri barang kita. Kita harus memiliki saksi, ada yang melihat, yaitu minimal dua orang, yaitu laki-laki yang berakal sehat, yang tidak berpihak sana sini, ataupun yang benar-benar emang bisa melihat. Makanya saran saya untuk menghindari pencurian kita harus memasang CCTV. Jadi setidaknya saksi itu terkadang manusia itu ada yang dilebihkan, ada juga yang dikurangkan, ada juga yang dia acuh, tidak ingin memberi kesaksian bahwa dia melihat pencuri itu mencuri barang kita. Terus pengakuan dari pelaku pencurian. Sekarang gini, pencuri tidak akan pernah mengaku sebelum diberi ancaman. Yaitu kepada aparat kepolisian, baru dia ingin mengaku bahwa dia memang mencuri dan ada kesaksian. Pencuri tidak akan mengaku jika tidak ada saksi. Jika ada saksi dia akan mengaku, jika tidak ada dia tetap saja kekeh. Oke. Terus sumpah dari orang yang mengadakan pencurian. Jadi ada sumpah juga. Sumpah ini bisa sumpah Al-Quran, istilahnya sumpah apapun yang bisa meyakinkan bahwa memang dia itu pencuri, seperti itu. Nah, setelah itu kan saya udah bilang tadi hukum-hukum mencuri juga udah ada di surat Al-Maidah 38. Jadi menurut Aldi misalnya mencuri itu apakah layak untuk bisa dimaafkan? Maksudnya dia merampas bank. Apakah misalnya Aldi ini pingin seperti apa di hukum Islam, hukuman yang setimpal buat manusia yang mencuri? Ya, hukumannya ya seperti yang di Arab Saudi tadi. Jika dia mencuri langsung penggal aja tangannya. Terus cuman kayak gitu doang. Iya, cuman gitu doang. Oke, lanjut ya. Nisab barang yang dicuri. Mengenai kadar atau besar nisab adalah 1/4 dinar atau 3 dirham atau setara dengan emas. Tuh, jadi emas sekitar 3,34 gram. Jadi sekarang misalnya harga emas 1 juta, 30 gram jadi 3 jutaan. Berarti istilahnya di atas 1 juta itu udah boleh dihukum, ya kan? Berkata Ilman Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, 1 dinar itu sama dengan 12 dirham, sedangkan 1/4 dinar adalah 3 dirham. Itu kata Ilman Adiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. Jadi setara barang yang kehilangan yang bisa di kayak kadarnya dengan emas seberat 3,34 gram, seperti itu. Jadi nisab barang ini berarti dia lebih ke nominal yang sangat tinggi, ya kan? Kayak kehilangan uang sebesar jutaan, emas berapa puluh gram misalnya, seperti itu. Berarti sama aja. Tapi menurut Aldi, apakah di bawah uang 1 juta itu tidak dianggap pencurian? Ya, bisa jadi masih dianggap mencuri karena dia mengambil bukan hak miliknya. Tepat, benar. Tapi
kurang tepat bahasanya. Sebenarnya 1000 pun kita mencuri itu bisa 1000 pun kita mengambil hak orang lain itu sama saja mencuri, bukan hak kita. Sebesar ataupun sekecil apapun, kalau itu bukan hak kita, kita mengambil itu sama saja mencuri. Terus yang selanjutnya, pencuri yang dimaafkan. Jadi pencuri itu bisa dimaafkan. Ulama sepakat nih, sama kayak Aldi, bisa dimaafkan juga. Ulama juga sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencuriannya, sehingga pencuri bebas dari hak mencuri sebelum kasus atau perkara sampai di pengadilan. Jadi kayak sistem perdamaian. Jadi kayak saya sama Aldi mencuri barang saya melakukan Aldi. Jika memang Aldi mencuri, contohnya ya, jika memang Aldi mencuri, kembalikan saja barangnya, saya maafkan. Saya tidak akan melaporkan Anda ke pihak yang berwajib. Saya dengan ikhlas lillahi ta'ala memaafkan Anda jika Anda mengakui dan mengembalikan barangnya, seperti itu. Terus hak pencuri merupakan hak hamba. Jika kejadian sudah sampai ke pengadilan, maka hak pencuri pindah dari hak pencuri pindah dari hak hamba menjadi hak hamba Allah. Oleh karena itu tidak dapat gugur karena dimaafkan oleh pemilik barang. Jadi kalau udah masuk ke pihak yang memang sangat menguasai tentang untuk menghukum pencuri tersebut, itu bukan hak kita lagi, tapi hak hamba Allah, hak semua orang. Karena apa? Karena itu kita udah menyerahkan, istilahnya menyerahkan laporan kita ke pihak yang memang berwajib, yang lebih mengerti. Dan kita tetap bisa memaafkan, tapi hukum untuk orang tersebut tetap berjalan, seperti itu. Terus hikmah ukubah mencuri. Adapun ukubah atau ketentuan saksi bagi pencuri mengandung hikmah antara lain. Yang pertama, seseorang tidak mudah begitu saja mengambil barang milik orang lain karena berakibat buruk bagi dirinya. Yang kedua, hak milik seseorang dilindungi oleh hukum Islam. Terus yang ketiga, menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Jadi hikmah ukubah pencuri itu juga kadang ada juga yang dia tidak ingin mencuri, masih mikir-mikir gitu lah, masih ragu-ragu. Dan ada juga yang dia mencuri mendesak kebutuhan dia, atau apa yang memang dia tidak bisa punya, atau dia membutuhkan sekali barang itu atau uang itu, dia harus mencuri, seperti itu. Hak milik seseorang dimiliki oleh hukum Islam, pasti hak milik seseorang itu semua dilindungi oleh hukum Islam pastinya kan. Apalagi yang mencuri uang infak musola itu kan tidak baik ya kan, itu dilindungi oleh hukum Islam. Terus yang ketiga, yang kita menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Jadi sebenarnya pencurian itu bisa juga disebabkan karena kita tidak bekerja ataupun tidak, masalah perekonomian itu pasti nomor satu. Dan kedua itu tidak beriman, dia manusia tidak beriman. Jadi udah syaitan di dalam diri itu sudah memperbanyak banget gitu. Apakah bisa dimengerti, Aldi? Bisa. Berhenti deh. Nah Aldi, saya ingin bertanya, kalau kamu tidak ingin bertanya, saya ingin bertanya tentang kamu sebutkan menurut kamu pencurian yang menurut kamu dari terbesar hingga terkecil itu apa aja? Dari yang terbesar, contoh pencurian yang menurut kamu dari terbesar dan terus ke kecil. Yang mencuri seperti di bank Itu hal besar. ya. Terus mencuri barang-barang berharga seperti emas, uang dan lain-lain. Terus seperti hal pencurian yang terkecil, misalnya uang infak dari masjid. Itu kecil Ya, menurut saya itu besar, karena itu uang masyarakat setempat. Besar. Terus lanjut. terus berhenti dulu. Selanjutnya, pencurian terkecil itu seperti mencuri sendal di masjid, terus mencuri pena penghapus teman, terus itu Oke, baiklah ya, mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Kurang lebihnya besok kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini anak-anak. Silahkan nanti setelah ini bakal harus mereview, oke? Harus mereview apa materi yang sudah saya sampaikan
ya apa yang kamu tangkap di dalam pemikiran kamu, dalam mata kamu. Oke? Terima kasih, selamat siang. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran ya Aldi, bentar lagi selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-22. Terus minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin jika saya memang ada salah, tolong dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Jadi kita sama-sama hilal. Saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran. Baik, terima kasih. Yang tadi adalah video pembelajaran fikih tentang pencurian. Jika memang ada salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya masih belajar, kita semua masih belajar. Kepada teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Dan kepada murid saya Aldi, saya ucapkan terima kasih. Kepada dosen saya pengampu, Bu Uswatun Hasanah MPDI, saya ucapkan terima kasih sebelumnya buat teman-teman dan ibu sudah menonton. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan, apa yang saya mengerti tentang pencurian. Jika memang saya banyak salah, tolong dimaafkan. Jika ada yang kurang, tolong diberi tahu yang lebihnya seperti apa. Kepada Allah saya mohon ampun. Marhaban ya Ramadan. Bentar lagi kita menuju Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Cindy Widya Putri dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas F semester 6, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.